Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Muwati dengan NIM 348-2011-04. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang patofisiologi hati, kandung empedu serta pankreas. Nah, dengan dosen pengampu saya Bapak APT Rizky Leon Putra M.Farm. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas 3 penyakit, yaitu sikrosis hati, lalu batu empedu, dan yang ketiga ada kanker pankreas. Nah, yang pertama, sirosis hati. Sirosis hati ini merupakan fase lanjutan dari penyakit hati kronis ditandai dengan peradangan, nekrosis sel hati, dan usaha regenerasi serta penambahan jaringan ikat difus atau fibrosis dengan terbentuknya nodul yang mengganggu susunan lobulus hati. Nah, patofisiologi sirosis hati ini yang pertama itu terjadinya infeksi hepatitis yang akan menyebabkan peradangan hati, lalu nekrosis, dan juga akan menyebabkan kolap pada lobulus hati yang terjadi di jaringan parut serta fibrosa dan difus nodus sel hati. Nah, pada bagian ini akan menyebabkan distorsi PD dan GG aliran darah porta yang akan menyebabkan hipertensi portal. Nah, pada tahap selanjutnya terjadinya peradangan dan nekrosis sel ductules, sinusoid, retikuloendotel, lalu terjadinya fibrogenesis dan septa aktif. Nah, selanjutnya jaringan kolagen ini berubah dari reversible menjadi irreversible bila terbentuk septa permanen yang aselular pada daerah parta dan parenkim hati. Nah, untuk penyebab sirosis hati ini sendiri yaitu terjadinya karena hepatitis akibat alkohol, infeksi hepatitis C kronis, penyakit bilar autoimun serta hepatitis toksik. Yang kedua ada batu empedu. Batu empedu ini merupakan endapan cairan pencernaan yang mengeras di kantong empedu. Nah, kantong empedu merupakan organ kecil yang berbentuk buah pit di sisi kanan perut dan tepat di bawah hati. Kantong empedu ini menampung cairan pencernaan yang disebut empedu yang dilepaskan ke usus halus. Nah, untuk patofisiologi batu empedu sendiri yaitu terjadinya karena faktor predisposisi yang akan menyebabkan supersaturasi getah empedu. Nah, lalu akan terjadilah pengendapan dan pembekuan batu empedu. Nah, lalu akan terjadinya kolitiasis pada batu empedu. Nah, sehingga batu empedu tersebut tidak terkonjugasi dan terjadilah pengendapan yang akan memburuk. Nah, memburuknya pengendapan ini tadi terbagi menjadi 2, yaitu akan menyebabkan infeksi bilar dan rusaknya sel hati. Pada infeksi bilar akan menimbulkan gejala mual dan muntah serta anoreksia. Nah, sedangkan pada rusaknya sel hati akan terjadinya perubahan bilirubin menjadi diglukoronida sehingga bilirubin akan bebas menjadi kristal dan terjadinya sumbatan atau inflamasi. Nah, gejala ini akan menyebabkan rasa nyeri. Lalu untuk penyebab batu empedu itu terdapat 3 penyebab, yaitu ada karena empedu mengandung terlalu banyak kolesterol, yang kedua karena empedu mengandung lebih banyak bilirubin, dan yang ketiga karena kantung empedu tidak bisa mengosongkan dengan baik. Nah, yang terakhir ada kanker pankreas. Kanker pankreas ini merupakan jenis kanker yang berasal dari sel-sel pankreas atau organ yang terletak di bagian atas perut dan memiliki 2 fungsi utama, yaitu pencernaan serta pengaturan gula darah. Patofisiologi kanker pankreas ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor eksogen, faktor endogen, serta faktor genetik. Nah, maka akan terjadilah kanker pankreas yang akan menyebabkan kanker kaput pankreas. Nah, pada kanker kaput pankreas ini terjadilah obstruksi ductus coelicus yang akan menyebabkan dua kejadian yaitu obstruksi aliran getah empedu serta kolestatis ekstrahepati. Nah, pada obstruksi aliran getah empedu ini feses akan berwarna pekat dan urin akan berwarna gelap. Yang mana itu akan menyebabkan nyeri akut. Sedangkan pada kolestatis ekstrahepati ia akan mendesak dan menginfiltrasi duodenum
yang akan terjadinya peradangan pada duodenum tersebut. Nah, gejala ini juga akan menyebabkan nyeri yang akan terjadi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, untuk penyebab kanker pankreas sendiri yaitu terjadinya karena obesitas. Obesitas ini obesitas abdominal atau perut besar. Yang kedua karena diabetes tipe 2, karena tidak terkontrolnya peningkatan resiko. Lalu yang ketiga karena pankreatitis kronis atau peradangan pankreas berkepanjangan. Yang ketiga karena paparan asap rokok pasif. Nah, paparan asap rokok pasif ini disebabkan oleh si perokok aktif. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.